Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrin Dewi Ratnawati dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menyampaikan hasil berjudul Revalensi Ajaran Tasawuf pada Masa Modern, di mana jurnal ini ditulis oleh Muzakir Fakultas Usuluddin IAIN Sumatera Utara. Yang pertama yaitu tentang kolerasi ibadah. Ibadah dalam ajaran Islam merupakan hal yang sangat fundamental. Setiap muslim harus melaksanakannya. Pada dasarnya, iman seseorang dikatakan tidak sempurna kalau tidak disertai dengan pelaksanaan ibadah, amal saleh, dan akhlak mulia. Pemahaman seperti ini merupakan pendekatan sufi. Sedangkan tasawuf pada intinya mengajarkan kepada kita untuk melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, khususnya pada Allah. Dapat dikatakan bahwa ibadah merupakan salah satu kelanjutan dari suatu sistem iman yang logis. Selain itu, ibadah juga mengandung makna instrumental, karena ia bisa dilihat sebagai usaha pendidikan pribadi dan kelompok ke arah komitmen atau pengikat batin kepada tingkah laku bermoral. Yang kedua adalah kolerasi etos kerja dengan tasawuf. Karakteristik dari etos kerja manusia merupakan pancaran dari sikap hidup mendasar pemiliknya terhadap kerja. Menurut Ziauddin Sardar, suatu nilai atau flow serupa dengan konsep dan cita-cita yang menggerakkan perilaku individu dan masyarakat. Senada dengan itu, Abdul Al-Sattar Nuwawir juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diarahkan dan terpengaruh oleh keyakinan yang mengikatnya. Salah atau benar keyakinan tersebut niscaya mewarnai perilaku orang bersangkutan. Tentang bagaimana etos kerja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya bukan sesuatu yang mudah, sebab realitas kehidupan manusia bersifat dinamis, majemuk, berubah-ubah, dan antara sesuai dengan lainnya mempunyai latar belakang, kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda. Jalaluddin mengemukakan bahwa agama dapat menjaga sumber motivasi kerja karena didorong oleh rasa ketaatan dan kesadaran ibadah. Namun pemahaman parsial menegaskan bahwa ajaran agama juga berpengaruh negatif terhadap etos kerja. Di sini harus ditekankan bahwa etos kerja terpancar dari sikap hidup mendasar manusia terhadap kerja. Yang ketiga adalah kolerasi profesionalisme dengan tasawuf. Profesional adalah mengerti akan tugas sesuai dengan keahlian atau bidangnya dan bertanggung jawab atau amanah, kemudian bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan kualitas yang terbaik atau ahsan. Maka dapat dipahami bahwa profesionalisme adalah hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerja yang telah menjadi keahliannya, serta dikerjakan secara maksimal dan bertanggung jawab. Bila ditelaah lebih lanjut, manusia adalah homo faber, yakni makhluk bekerja. Menurut Al-Faruqi, manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kerjanya adalah ibadah. Bila kerja atau perbuatan yang dalam Islam dikenal dengan amal dikaitkan dengan iman, maka justru merupakan manifestasi dan bagian dari pengalaman Islam itu sendiri. Karena karakteristik iman ada dua, yaitu keyakinan hati dan pengalaman atau kerja sebagai bukti bahwa keyakinan itu berfungsi. Keistimewaan iman demikian terletak pada perpaduan antara nilai-nilai moral dan motif-motif ta'abudi dengan kerja atau pengalaman dalam satu bingkai.
Dengan ungkapan lain, iman adalah landasan, sedangkan perbuatan atau kerja merupakan konsekuensi dan cara menyatakannya. Selain itu, tentu saja kerja produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat, mengembangkan serta membangun daerah atau negeri, menanggulangi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan sebagainya. Yang keempat adalah pengaruh tasawuf dalam kehidupan pribadi. Perkembangan menjadi sedemikian materialistik dan individualistik. Materi menjadi tolok ukuran dalam segala hal. Kesuksesan, kebahagiaan, semuanya ditentukan oleh materi. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan materi sebanyak-banyaknya karena dengannya manusia merasa dirinya sukses. Akibatnya manusia sering bertindak tanpa kendali demi materi. Nilai-nilai berisikan keluhuran inilah yang dapat menentukan manusia kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang pada dasarnya telah menjadi fitrah atau bersifat dasar manusia itu sendiri. Yang kelima yaitu pengaruh tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang muslim kesadaran semacam itu telah melahirkan sikap-sikap sosial keagamaan yang unik, yang jauh berbeda dengan pemeluk-pemeluk agama. Masyarakat Islam dapat mewujudkannya kesadaran tersebut dalam sinaran sejarah yang cemerlang. Fenomena keagamaan yang tunduk pada prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, keterbukaan, keadilan, dan kejujuran. Kesadaran beragama yang diimplementasikan lewat pengalaman kehidupan tasawuf. Dan yang keenam yaitu pengaruh tasawuf dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan sejarah Islam membuktikan bahwa peranan ajaran Islam demikian signifikan dalam membentuk etika kehidupan masyarakat. Etika berbangsa dan bernegara hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh Rasulullah. Adanya perilaku sesama anak bangsa dan mewujudkan kerjasama yang baik, menghilangkan keangkuhan dan arogansi, sebab manusia pada dasarnya makhluk yang sederajat. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Tuhan sama, kecuali yang memiliki kualitas ketakwaan yang mantap. Di Indonesia, keadilan masih perlu terus diperjuangkan, sebab selama ini perilaku adil belum menjadi etika yang harus diterapkan pada tataran bangsa dan bernegara. Rakyat masih terus berjuang dalam mempertahankan hak yang terkadang dirampas oleh para penguasa. Untuk itulah pengaruh tasawuf dengan nilai-nilai luhurnya perlu ditegakkan dalam membangun hubungan yang mantap berbangsa dan bernegara. Adapun yang perlu dibangun adalah nilai-nilai universalnya, bukan pengalaman lokalnya. Nilai-nilai universal itu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seperti nilai keadilan, nilai persamaan, nilai musyawarah, dan sebagainya. Demikian penjelasan tentang referensi ajaran tasawuf pada masa modern. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.